Halo semuanya, YTTH Dunia 1000 Besar episode 81 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran sengit melawan Kaisar Hantu, ruang pertempuran tiba-tiba terkunci, membuat kelompok Xiaoyan terjebak tanpa jalan keluar. Jiu Hunbei dan Chang Yu yang menyadari potensi luar biasa Xiaoyan sebagai orang terpilih monumen jiwa, menyalurkan seluruh sisa kekuatan mereka kepadanya. Kehadiran Xiao Yi, wujud sejati roh api teratai iblis yang telah berevolusi, semakin memperkuat Xiaoyan hingga mencapai puncak Dodi bintang 7. Sementara Mu Yingying dan Tia Huo Shengsu bertarung sengit untuk mengalihkan perhatian musuh. Xiaoyan memadatkan lotus pemusnah, teknik mematikan yang menjadi satu-satunya harapan untuk mengakhiri kekacauan. Seluruh mata kini tertuju pada sosoknya, yang berdiri tegap di hadapan pusaran darah raksasa, bersiap menuntaskan pertarungan ini dengan satu serangan penentu. Di langit yang suram, sosok berzirah api yang memancarkan aura menggetarkan mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, sekujur tubuhnya diselimuti oleh nyala api berwarna susu murni yang membara. Bersamaan dengan itu, di genggamannya muncul sebuah pedang kuno yang terukir dengan simbol misterius. Kemunculan pedang tersebut seketika membuat pusaran darah yang berputar di udara bergetar hebat. Dari dalamnya, sosok Yinzi yang bersembunyi memandang ke arah Xiaoyan dengan mata terbelalak dan ketidakpercayaan. Ini, kekuatan pemurnian yang begitu murni. Bagaimana mungkin? Sejak awal, Yinzi telah memilih bersembunyi di dalam pusaran darah itu. Keadaan tubuhnya masih rapuh, baru saja bebas dari segel. Ditambah tekanan dari gabungan kekuatan para manusia di hadapannya membuat ki iblis di tubuhnya sangat lemah. Namun saat Xiaoyan membiarkan Xiao Yi menyatu dengannya, Yinzi merasakan aura menakutkan memancar dari pedang kuno tersebut. Nada bicaranya merendahkan, namun matanya tetap penuh kewaspadaan. Walau aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk memaksa kekuatanmu naik ke tingkat Dodi bintang 7, namun hal itu pasti akan memberi dampak besar pada masa depanmu. Berpura-pura misterius. Hanya manusia di tingkat Dodi bintang 7, kau pikir aku akan takut? Meski mengucapkan kata-kata meremehkan, sifatnya yang licik membuatnya tetap melapisi pusaran darah dengan ki iblis yang pekat, memperkuat pertahanannya. Baginya, serangan Xiaoyan tidak akan mampu menembus pusaran darah yang menjadi pelindungnya. Api putih susu yang mengerikan merembes keluar dari seluruh pori-pori Xiaoyan, lalu berkumpul di atas kepalanya. Kedua tangannya menggenggam pedang kuno itu, membentuk gelombang kekuatan yang amat kuat. Suara Xiao Yi terdengar di dalam benak Xiaoyan. Serangan ini memang kuat, tetapi untuk menembus pusaran darah teknik hantu itu, Xiaoyan tersenyum tipis, menjawabnya dengan tenang. Aku tahu. Pada saat itu, hampir seluruh kekuatan jiwanya mengalir ke telapak tangannya, menyelubungi sebuah teratai yang ia sembunyikan rapat-rapat. Xiao Yi menyadari niat itu, lalu memuji dalam hati. Sungguh langkah yang cerdas. Di dalam pusaran darah, Yinzi merasakan gelombang besar kekuatan jiwa. Namun dia tidak menyadari keberadaan teratai tersebut. Langit terbagi menjadi dua medan yang kontras. Di satu sisi, pusaran darah memancarkan ki iblis yang bercampur bau amis darah, tempat Yinzi menyerap kekuatan untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Xiaoyan berdiri dengan gagah, sementara para sekutunya menghentikan perlawanan sia-sia dan memusatkan pandangan padanya. Di tanah, Mu Yingying, Tian Huo Shengsu, Jiu Hunbei dan Chang Yu beserta Xiao Yu menghentikan gerakan. Toki di tubuh mereka hampir habis. Kini mereka hanya bisa memandang Xiaoyan di udara. Chang Yu mengamati dengan serius. Anak ini ternyata memiliki roh api, salah satu harta langka di dunia. Rahasia yang ia simpan sungguh tidak sedikit. Melihat kekuatan roh api ini saja, jelas sebanding dengan manusia tingkat Dodi bintang 7. Dan jika ia memanggil Xiaoyan sebagai kakak, berarti Xiaoyan memiliki karisma yang besar. Jiu Hunbei menyipitkan mata, menyadari sesuatu yang tak wajar. Roh api ini bisa menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Chang Yu tersenyum tipis. Hal itu memang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sepertinya kita harus mencari cara untuk menariknya masuk ke pavilion pembakaran dupa. Mata Mu Yingying memancarkan kilat keterkejutan. Meskipun dia berada di puncak Dodi bintang 4, dia tidak akan gegabah melawan Yinzi yang merupakan kaisar hantu sejati. Namun yang membuatnya paling terkejut bukanlah peningkatan kekuatan Xiaoyan, melainkan teratai indah di antara kedua tangan Xiaoyan yang memancarkan kekuatan mengerikan. Dia bergumam, teratai itu
Kekuatannya bahkan melampaui pedang kuno itu sendiri. Tianhuo Shengsu mulai menebak maksud Xiaoyan. Dia menduga pedang kuno itu hanyalah umpan. Sementara serangan mematikan yang sesungguhnya tersembunyi di dalam terapi tersebut. Memikirkan hal ini, tatapan Tianhuo Shengsu dipenuhi kewaspadaan. Kekuatan terapi itu sungguh luar biasa. Bahkan dari jarak ini aku dapat merasakan aura kehancurannya. Jika aku yang menghadapinya, mungkin hanya ada satu akhir, kematian. Di daratan, para peserta yang sebelumnya terjebak di hutan mayat kini mulai tersadar. Mereka kebingungan melihat lingkungan yang penuh kematian dan bulan pucat menggantung di langit. Tidak ada yang mengerti bagaimana mereka berpindah tempat. Namun, perhatian semua orang segera tertuju ke langit pada dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Pusaran darah yang pekat dan aura api pemurnian. Di tengah kerumunan, Mu Feng yang kelelahan mulai menyadari gerakan Xiaoyan. Matanya menyipit, lalu dia berteriak, "Semua orang, berikan kekuatan kalian padaku. Cepat!" Tanpa ragu, Luo Guang dan Qiu Huaniao menyalurkan energi mereka padanya. Tubuh Mu Feng diselimuti cahaya hijau gelap, dan pedang kayunya berubah menjadi pedang perak yang memancarkan aura mirip Ki kematian. Tubuh Mu Feng melesat dari tanah dan menembus udara, mengarah langsung menuju pusaran darah yang berputar dahsyat di angkasa. Dalam hati, dia berharap agar tidak terlambat. Di dalam pusaran darah, Ki iblis yang bersemayam di sana pun tampak menyadari adanya sesuatu yang tidak wajar pada diri Xiaoyan. Yingxi yang dipenuhi kecurigaan bergumam, "Anak manusia ini, sepertinya ada sesuatu di telapak tangannya." Namun, meskipun ragu, dia tetap menilai rendah lawannya. Xiaoyan hanyalah seorang dodi bintang 4 awal. Sekalipun dia meminjam kekuatan dari beberapa orang, membuatnya melonjak sementara ke tingkat dodi bintang 7, hal itu tetap tidak cukup untuk mengubah takdir kekalahan. Baginya, manusia selalu terlalu percaya diri, mengira kekuatan bersama cukup untuk menekannya kembali. Yingxi bergumam dengan nada mengerikan, "Meski sedikit lagi aku akan sempurna menyerap kekuatan ini, sebaiknya aku menghabisi manusia ini terlebih dahulu. Akan kubuat keyakinan terakhir mereka hancur, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan." Begitu kata-kata itu terucap, pusaran darah yang bercampur merah dan hitam bergolak hebat. Dari dalamnya, perlahan terbentuk sosok bayangan iblis yang memancarkan aura kematian yang pekat. Xiaoyan memandang situasi itu dengan wajah tegang. Dia sadar, jika pedang pemurnian tidak dapat menembus tepi pusaran darah, kekuatan teratai pemusnah yang ia siapkan akan sangat berkurang. Inilah kesempatan terakhir mereka, dan ia tidak berani lengah. Mu Yingyi menggigit bibir, matanya berkilat penuh tekad. "Tenanglah, sisanya serahkan padaku." Xiaoyan mengangguk. Dia berkata dengan serius, "Jangan terlibat pertempuran panjang. Aku butuh waktu 1 menit lagi." Mu Yingying melesat maju. Seluruh doki di tubuhnya dikerahkan hingga batas tertinggi, menyongsong sosok iblis yang baru terbentuk di dalam pusaran darah. Dia tahu serangan Xiaoyan tidak boleh terganggu, atau kesempatan terakhir mereka akan hilang. Tianhuo Shengsu pun memahami pentingnya situasi ini. Dia tidak ikut menyerang bersama Mu Yingying, melainkan tetap di sisi Xiaoyan dan berjaga tanpa bergeming agar tidak terjadi kesalahan. Tubuh Mu Yingying berubah menjadi kobaran api biru kehijauan yang ganas. Sementara di sisi lain, Mu Feng juga menjelma menjadi cahaya biru gelap yang menusuk langit. Keduanya menerjang ke arah yang sama. Yingxi di pusaran itu memperhatikan keduanya, tetapi tidak menganggap mereka ancaman berarti. Namun, tatapannya sempat terpaku pada nyala api biru di tubuh Mu Yingying, yang membuat kabut hitam pekat di sekitarnya menghilang. Walau curiga, dia segera mengabaikannya. Ia mengalihkan perhatian. Baginya, Xiaoyan yang membawa kekuatan pemurnian jauh lebih mengancam. Suara rendah dan menyeramkan menggema di udara. "Pelayan setia alam hantu, musnahkan musuh di hadapanmu." Di luar pusaran darah, ruang bergetar aneh. Kabut hitam pekat berkumpul dengan liar, seolah ada makhluk menakutkan yang akan lahir dari sana. Di kejauhan, Qiu Hunbei tampak teringat sesuatu. Konon, setiap kaisar hantu memiliki tunggangan khususnya sendiri. Suara dingin dan menyeramkan kembali terdengar. Muncullah. Ruang di dalam pusaran darah bergetar hebat. Kabut hitam semakin pekat, dan dari dalamnya perlahan menjulur sebuah lengan raksasa berwarna hitam legam. Panjangnya puluhan meter, penuh aura jahat yang membuat pusaran darah bergetar. Di langit, Mu Feng telah tiba di titik yang diinginkan. Dia memejamkan mata sejenak, wajahnya penuh konsentrasi. Sebelum melantunkan mantra cepat, Yin dan Yang, 5 elemen, 8 diagram,
penghancur kejahatan. Bersamaan dengan itu, kekuatan luar biasa memancar dari tubuhnya. Namun, kekuatan itu menguras hampir seluruh tenaganya. Tanpa ragu, dia berubah menjadi cahaya biru pekat yang menghantam lengan raksasa tersebut. Ledakan keras bergema. Dari dalam pusaran, mata Yinsi melebar tak percaya. Tidak mungkin, ruang transmisi terputus. Dia terkejut mendapati hubungan antara pusaran darah dan ruang yang digunakan untuk memanggil tunggangannya telah terputus total. Keparat, anak manusia ini bagaimana mungkin memiliki kekuatan sebesar ini? Mu Feng batuk berat. Xiaoyan, sisanya kuserahkan padamu. Tubuh Mu Feng yang kehabisan tenaga jatuh dari langit. Qiu Hunbei memandangnya dengan kagum. Anak ini bahkan menguasai teknik yin yang bagua hingga tingkat setinggi ini. Serangannya berhasil menghentikan proses pemanggilan tunggangan iblis itu. Qiu Hunbei dan Chang Yu sama-sama terkejut, menyadari bahwa Mu Feng telah memutus hubungan ruang aneh tersebut. Yuru dengan sigap menangkap Mu Feng yang jatuh. Setelah memberinya pil pemulih, dia kembali memandang ke langit, menunggu serangan Xiaoyan. Di tepi pusaran, lengan hitam itu kini sepenuhnya terlihat, mengeluarkan aura iblis yang menusuk jiwa. Mu Yingying menatapnya tajam, merasakan kegelapan murni yang memancar darinya. Dia mengangkat tangan, melepaskan api biru kehijauan yang langsung menyelimuti lengan itu, memicu benturan dahsyat antara dua kekuatan yang berlawanan. Di kejauhan, Xiaoyan membuka mata. Armor api di tubuhnya berkilau, dan kekuatan Do di bintang 7 puncak bercampur dengan daya pemurnian yang mulai meluap dari tubuhnya. Pedang pemurnian, saatnya. Kekuatan mengerikan itu menyelimuti langit, membuat ruang di sekitarnya seakan bergetar oleh tekanan yang tak kasat mata. Meskipun demikian, Yinsi sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Sebagai salah satu dari kaisar hantu ternama di alam roh, dia memiliki rasa percaya diri yang mutlak. Dia tahu bahwa kekuatan puncak yang dimiliki Xiaoyan hanyalah sementara, bagaikan kilasan cahaya yang akan segera padam. Namun, walaupun tidak merasa takut, Yinsi tidak berani meremehkan lawannya. Dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan puncaknya. Tubuhnya di dalam pusaran darah mendadak membesar, menebarkan tekanan yang amat berat. Dari tepi pusaran darah, semburan ki iblis yang mengerikan meledak, mengarah langsung pada Xiaoyan. Yinsi menatap penuh nafsu pada kekuatan pemurnian di tubuh Xiaoyan, menganggapnya sebagai santapan berharga meski menyebalkan untuk dihadapi. Xiaoyan memusatkan kekuatan, lalu membentak lantang. Pemurnian. Dengan kedua tangan menggenggam erat pedang kuno bercahaya putih susu, dia menebaskannya ke arah pusaran darah. Cahaya pedang itu memancarkan kilatan api putih susu setinggi ratusan meter, melesat bagaikan badai tanpa menimbulkan riak sedikit pun di ruang sekitarnya. Yinsi menanggapi dengan nada meremehkan. Begitu berisik. Dari dalam pusaran darah, dia membentuk segel tangan dengan cepat. Semburan ki hantu yang menjulang tinggi muncul, dipenuhi simbol-simbol jahat serupa yang menghiasi lengan raksasa sebelumnya. Kekuatan itu melaju seperti tombak raksasa, beradu langsung dengan cahaya pedang putih susu. Benturan terjadi. Dua kekuatan yang bertolak belakang meledak dalam dentuman yang bergema tiada henti, menyebarkan gelombang kejut ke segala arah. Dalam sengitnya benturan itu, ki iblis perlahan mulai mundur di bawah teriknya api pemurnian. Kekuatan pemurnian yang terkandung dalam cahaya pedang Xiaoyan membakar energi hantu itu tanpa ampun. Bahkan, pusaran darah mulai mengecil drastis, dari puluhan zang menjadi hanya beberapa zang. Melihat itu, Mu Yingying menghela nafas lega. Tatapannya terarah pada Xiaoyan yang saat ini urat-uratnya menonjol, terus menyalurkan serangan demi serangan. Pedang pemurnian bukanlah senjata pamungkasnya, melainkan umpan untuk menarik perhatian Yinsi. Di tengah pertempuran sengit itu, tangan raksasa penuh aura jahat yang terkurung oleh api biru Mu Yingying mengerang marah. Namun, dengan kekuatan yang tiba-tiba meledak, ia mematahkan kurungan itu dan melesat ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh. Mu Yingying memucat saat terhempas ke belakang, terhuyung karena kekuatan luar biasa yang baru saja menerjangnya. Tangan raksasa itu muncul di hadapan Xiaoyan, jari-jarinya rapat, mengumpulkan kekuatan jahat yang amat mengerikan. Menentang Tuanku, mati. Suara dingin itu diiringi ledakan energi jahat yang menghantam lurus ke arah Xiaoyan. Namun sebelum serangan itu mencapai sasarannya, Yahun Shengsu bergerak. Tatapannya mengunci cahaya hitam itu, dan seketika ruang di hadapan Xiaoyan membeku, menghentikan serangan di udara seperti patung es yang tak dapat bergerak. Menyadari bahaya, lengan raksasa itu segera mundur, kembali masuk ke dalam pusaran darah. Yinsi menyambutnya dengan nada tenang. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum samar Yinsi,
Kekuatan putih susu yang sebelumnya menyerang pusaran kini mengalir deras ke tubuhnya. Sementara itu, pusaran darah di tepinya terus dihantam serangan Xiaoyan. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, membuat ki iblis yang menutupinya memudar semakin cepat. Saat itulah Xiaoyan merasakan waktu yang tepat telah tiba. Dia menarik kembali pedang pemurnian, dan di telapak tangannya muncul sebuah teratai indah yang sebelumnya tersembunyi. Ruang di sekitarnya mulai beriak aneh, sama seperti tepi pusaran darah di hadapannya. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari tempat semula dan muncul tepat di tepi pusaran darah. Kaisar Hantu, inilah hadiah dariku. Dengan tatapan tajam, Xiaoyan melemparkan teratai itu ke inti pusaran darah. Seketika wajah Yinzi yang semula penuh senyum berubah muram. Dia mengenali kekuatan yang terkandung di dalamnya. Teratai itu mekar menjadi teratai pemusnah, menaikkan suhu udara secara drastis. Rasa kering mulai terasa di bibir para penonton di bawah, membuat mereka tertegun menyaksikan pemandangan itu. Di antara mereka, Luo Guang dan Qiu Huaniao yang sebelumnya ingin mencari masalah dengan Xiaoyan hanya bisa bergumam dengan mata membelalak. Apakah dia masih manusia? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.